Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di pelajaran PJOK. Kali ini kita masuk materi baru ya, anak-anak. Sudah dilihat ya tentang kebugaran jasmani, yaitu aktivitas kebugaran jasmani ya. Sebelumnya kita sudah belajar materi tentang bela diri ya. Minggu pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Ya, apa sih kebugaran jasmani? Terus di situ ada hakikat kebugaran jasmani ya. Di sini hakikat kebugaran jasmani dan juga unsur, bentuk-bentuk unsur bentuk latihan kebugaran jasmani ya. Bisa kita akan bahas di situ lebih dalamnya ya tentang hakikat, biasanya pengertian kebugaran jasmani. Oke, kita slide berikutnya. Oke, kita masuk ke pengertian kebugaran jasmani. Apa sih menurut kalian kebugaran jasmani? Tahu ya? Biasanya kesanggupan, kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan yang sangat berarti. Jadi ketika kalian berolahraga ataupun melakukan aktivitas berat, terus merasa badan kalian masih sehat, berarti kalian bugar ya, seperti itu. Oke, kita lihat pengertiannya nih ya. Kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan dari kerja yang dilakukan sehari-hari ya, seperti latihan fisik, aktivitas sehari-hari, terus melakukan beban berat. Tapi ketika melakukan beban berat kalian tidak merasa sakit, berarti kalian disebut bugar, seperti itu anak-anak ya. Oke, berarti kalau sebaliknya, kalau kalian melakukan kebugaran jasmani yang berat, melakukan kelelahan, rasa letih, capek, berarti kalian tidak bugar. Jadi alangkah baiknya kalian berlatih, berolahraga, dan juga istirahat teratur ya. Jangan diforsir ya, jangan sampai tubuh kalian tidak badan kalian sakit. Oke, masuk ke manfaat kebugaran jasmani. Di sini manfaat kebugaran jasmani ada berbagai manfaatnya, ada sekitar lebih ya dari 10, ada 15 manfaat latihan kebugaran jasmani. Di antaranya ya, sebelum masuk ke manfaatnya ya, ada derajat kebugaran jasmani. Seorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melakukan aktivitas tugas-tugasnya sehari-hari ya anak-anak ya. Komponen kebugaran jasmani adalah faktor penentu ya anak-anak, dari penentu derajat ke kondisi setiap individu masing-masing anak ya. Seorang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas anak ya, sehari tanpa mengalami hambatan yang berarti, yang dapat melakukan tugas berikutnya ya. Ini udah melakukan kerja, terus selanjutnya melakukan kerja yang lain tapi badan merasa sehat, berarti itu bugar ya. Terus di sini ada manfaatnya. Manfaat pertama nih, manfaat latihan kebugaran jasmani itu dapat menurunkan berat badan dan mencegah obesitas ya. Di sini yang sering makan terus tapi melakukan aktivitas kebugaran jasmani, dia akan bisa ya membuat badan kita lebih ideal ya, tidak untuk mencegah penyakit obesitas ya, kegemukan ya. Karena zat makanan yang kalian makan atau energi yang berlebih yang tertimbun di dalam tubuh ya, karena kekurangan beraktivitas, jadi gemuk itu karena kurang beraktivitas ya. Jadi kalian harus latihan kebugaran jasmani untuk dapat menurunkan berat badan kalian hingga mencegah kegemukan ataupun obesitas ya. Manfaat yang kebugaran jasmani. Manfaat yang berikutnya yaitu mencegah penyakit jantung. Kok bisa? Ya kalian sering berolahraga yang teratur, terutama ya berenang, itu sangat mencegah penyakit jantung ya anak-anak ya. Seringlah berolahraga ya, karena ketika tubuh berolahraga aliran darah itu dapat mengalir dari jantung ke seluruh tubuh ya. Kita di pelajaran IPA sudah belajar ya, sistem perdarahan jantung, dari jantung seluruh tubuh kembali ke jantung. Terus ada lagi perdarahan
berikutnya jantung ke seluruh tubuh, kembali ke jantung, ya, gitu. Kayak anak-anak mungkin bisa dipelajari ya di IPA-nya lebih detail lagi ya, mencegah penyakit jantung. Nah, terus manfaat berikutnya yaitu mengatur penyakit diabetes ya, dapat mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Di sini manfaat kebugaran jasmani juga dapat mengatur penyakit diabetes ya, sering banyak minum gula, makan banyak yang bermanis ya, apalagi sekarang manis-manis buatan ya, seperti permen ya, terus apalagi yang sering-sering manis ya seperti donat ya, itu sangat mengganggu ya, sehingga kalian harus sering berlatihan untuk mencegah penyakit diabetes ya. Terus manfaat yang lain kalau latihan kebugaran jasmani itu meningkatkan kualitas hormon ya, secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hormon di dalam tubuh kita ya, seperti berkeringat ya, seperti itu ya. Terus dampaknya yang lain juga ya. Berikutnya manfaat latihan kebugaran jasmani itu menurunkan tekanan darah tinggi ya. Di sini yang sering berolahraga ya bisa menurunkan tekanan darah tingginya ya. Jadi seperti jantung, koroner ataupun stroke ataupun gagal jantung. Karena itu untuk perlu dihindari juga penyakit penyebabnya tersebut, masuk ke turunan ya anak-anak. Jadi kalau kalian punya penyakit turunan seperti penyakit diabetes, kalian lebih sering berolahraga ya, biar badan kalian bugar seperti itu ya. Terus selanjutnya biasa menambah kepintaran ya. Otak yang pintar adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar. Jadi kalian sering berolahraga untuk melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Itu sebabnya olahraga mampu menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang melemahkan kerja otak ya. Makanya seperti berkeliling lari maraton, Mister capek Mister ya, itu karena belum terbiasa, karena sedang peredaran darahnya sedang diganti ya, oksigen masuk ke otaknya ya anak ya, supaya ketika nanti pelajaran berikutnya ya merasa lelah, tapi nanti ketika merasa segar ataupun merasa kalau sudah cuci muka pelajaran berikutnya bukan ngantuk, jadi apa yang guru menerangkan bisa jelas ya, tertangkap langsung ya. Jadi sering-seringlah berolahraga ya. Jangan kalau badannya sudah lelah jangan lupa ya makan, terutama istirahat tercukup ya. Kalau udah lelah itu makan, istirahat tercukup ya, jangan tidur terus ya, jadi nggak bugar-bugar badannya. Terus manfaat yang lain yaitu memberi banyak energi ya. Jika kamu rutin berolahraga, kamu akan bisa tidur nyenyak, pikiran jernih, terhindar dari stres terutama ya, stres karena utang, stres karena PR ya. Kalau PR banyak ya kerjakan ya, jangan stres PR-nya, stresin ya. Nah, terus berbagai lain menguras yang bisa menguras energi ya, jadi memberi banyak energi ya. Terus manfaat yang lain itu mengurangi LDL dan menaikkan HDL ya. LDL itu apa? Low density lipoprotein ya, mungkin itu nanti pembahasannya di IPA ya. Itu biasanya lemak ya. HDL itu high density lipoprotein ya. Suatu penelitian bahwa ketika kita jalan kaki ya, penelitiannya jogging selama 24 hingga 32 km per minggu mampu menurunkan lemak ya. Jadi LDL itu sejenis lemak ya, lemak. Jadi kalian sering treadmill ya, terutama di rumah yang treadmill, berolahraganya di rumah ya untuk menurunkan lemak. Oke. Terus manfaat yang lain menurunkan gejala depresi ringan dan gelisah ya. Di sini saat berolahraga kita merasa rileks, sudah olahraga itu kita rileks ototnya. Ketika istirahat, inilah salah satu manfaat latihan jasmani. Hal itu tentu
mengurangi gejala ya, mempengaruhi gejala depresi ya. Jadi seringlah berolahraga ya, berlatih. Terus manfaat berikutnya itu menurunkan resiko kanker tertentu ya. Terus manfaat berikutnya itu melindungi dari osteoporosis ya. Ketika berolahraga juga jangan lupa asupannya juga, kan ketika berolahraga kena sinar matahari ya, tulang-tulangnya, kulit-kulitnya seperti itu ya, melindungi. Terus para ahli juga berpendapat bahwa anak-anak yang banyak bergerak atau aktif itu akan memiliki tulang yang kuat ya anaknya. Jadi kalian banyaklah bergerak ya, jangan diam di rumah ya. Kalau di rumah banyaklah bergerak, membantu orang tua, ataupun ada halaman bisa latihan skipping, bisa jogging di halamannya ya, bolak-balik seperti itu ya kan. Ataupun ada orang tua membantu cuci piring boleh ya, ngepel itu juga harus bergerak ya, untuk melindungi kita ya. Apalagi kita masih anak-anak, itu perkembangannya masih harus ya bisa dipacu ya biar lebih tinggi lagi ya. Oke, selanjutnya manfaat yang lain itu meningkatkan citra dari, jadi kita sudah berolahraga kita bisa percaya diri. Secara dalam jurnal psikologi disebut bahwa sekecil apapun olahraga bisa meningkatkan citra diri kita ya, dan rasa percaya diri pada pelakunya, berarti pada kita melakukan olahraga kita langsung pede ya, seperti itu ya. Jadi sering-seringlah melakukan latihan kebugaran jasmani ya, meningkatkan citra ya, rasa percaya diri. Terus biasanya bisa meningkatkan mood untuk makan ataupun untuk jika kamu jenuh olahraga, salah satunya cara menghilangkannya ya dengan jadi olahraga dengan moodnya bisa kembali mood lagi ya. Sebuah studi mengatakan bahwa olahraga aerobik ya dapat mengurangi ketegangan yang membuat kita bisa semangat ya. Terus ya, ketika kita sering rajin olahraga, latihan kebugaran, kita bisa membuat awet muda ya, membuat seperti orang awet muda. Jadi karena seperti otak tertarik ya. Jadi jangan tidur di komputer, di handphone, matanya jadi makin lama makin sipit, nggak kelihatan. Jadi ketika berolahraga kita dicerahkan lagi ya, ototnya ditarik lagi, otot mata juga ya, yang kelihatan monitor terus. Jadi kalau kita nonton monitor, kita pasti membutuhkan alat bantu untuk membaca kacamata. Jadi seringlah olahraga dan juga memakan makanan yang baik terutama ya. Terus selanjutnya membuat kita manfaat latihan kebugaran jasmani juga membuat anak-anak selalu aktif seperti itu ya. Di dalam sebuah penelitian juga diungkapkan bahwa ternyata orang tua rajin berolahraga membuat anak kita selalu aktif dan ceria. Jadi ajaklah orang tua, "Pak, yuk kita jogging yuk," atau kita bersepeda ya, seperti itu ya anak. Tuh, selanjutnya kita masuk ke berbagai bentuk latihan ataupun unsur-unsur kebugaran jasmani anak ya. Di sini ya, unsur kebugaran jasmani ada kurang lebih 10 ya. Mister di sini akan menjelaskan 6 unsur kebugaran jasmani ya. Pertama yaitu tentang kekuatan atau strength ya. Terus yang kedua yaitu daya otot. Yang ketiga adalah speed, kecepatan ya anak. Berikutnya yang keempat kelenturan atau flexibility ya. Yang kelima adalah kelincahan. Yang keenam endurance ya. Dari unsur kurang lebih 10 unsur kita akan menjelaskan 6 unsur ya. Oke, nanti di dalam 6 unsur itu ada contoh-contoh latihannya. Terus nanti Mister akan berikan buku pegangan ya pertemuan ini. Oke ya. Oke, berikutnya yaitu unsur kekuatan ya.
Apa sih dengan kekuatan? Kekuatan adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Kekuatan adalah, jadi ada pengertian berikut yang lain, yaitu kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Ya, contoh latihannya ya seperti apa kemampuan otot terhadap suatu tekanan ketika kita melatih otot-otot kita untuk mengangkat suatu beban, ya itulah kekuatan atau strength ya. Jadi untuk melatih otot kekuatan tangan kita ya dengan cara mengangkat barbel ya, itu kekuatan tangan ya. Ataupun yang lain untuk sit up untuk melatih kekuatan otot perut seperti itu ya anak ya. Squat jump untuk melatih kekuatan otot kaki seperti itu ya anak ya. Nih berikut contoh-contohnya ya, contoh sit up, push up ya. Push up untuk melatih otot tangan dan juga dada bisa ya. Jadi kena dua-duanya, tangan iya, dada juga iya. Sit up, perut iya, otot perut ya, kekuatan otot perutnya. Ya, nanti kalau kita sit up, biasanya kalau rajin sit up, kita ya otot perut kita seperti kuat ya. Kalau orang secara hubungan sehari-hari yaitu six pack ya. Ataupun ketika kita otot perut kita keras, ketika dipukul juga kita siap, otot perutnya nggak akan merasa sakit perut ya, karena otot kita kuat ya. Ya, jadi makanya waktu Mister belajar sit up ya bisa otot perutnya kuat ketika dipukul sama orang ya punya senior, tahan perutnya, dipukul kuat ya otot perutnya karena sering rajin sit up ya. Terus selanjutnya squat jump untuk melatih kekuatan atau daya ledak otot kaki ya, biar loncatannya lebih tinggi nah, seperti itu. Oke, itu untuk kekuatan. Jadi ada latihan kekuatan yang lain kayak berikutnya yaitu tentang muscular power ataupun gaya otot ya. Gaya otot itu berarti kemampuan seorang dalam memaksimalkan kekuatan otot waktu meningkatkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Contohnya latihannya ya seperti vertical jump, jadi lompat ambil raihan yang tertinggi, itu melatih daya ledak otot kaki ya, hampir sama seperti squat jump ya. Terus front jump untuk latihannya atau latihannya front jump, jadi lompat kodok ya, lompat itu daya otot ya, daya otot ledak otot kaki ya, front lompat ke depan ya. Ya kalau istilahnya yang lainnya lompat kodok ya. Nah, set jump ya, lompat ke kiri dan ke kanan ya, kebanyakannya daya ledak otot kaki ya. Set jump jadi lompat kiri dan lompat kanan ya. Bisa dicari ya anak-anak untuk latihannya, bisa di YouTube cari aja latihan set jump, jadi bisa tampil di situ videonya. Nah, berikutnya yaitu unsur kecepatan atau speed ya, dimana menurut KBBI pengertiannya yaitu kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Jadi kalau untuk di olahraga yaitu dalam konteks olahraga yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Singkat-singkatnya seperti contohnya lari sprint ya, lari sprint 50, 100, 200 meter ya, sering latihan ya untuk unsur kecepatan ya, contohnya nih lari sprint. Terus contoh yang lain lari multi stick ya, nanti ada alatnya, ada biasanya lari stick itu menggunakan kaset ya, nanti ada bunyi tit, silakan lari. Nanti berikutnya ada bunyi bip bip, lari lagi ya, biasanya kurang lebih sekitar 10 meter ya untuk bolak-balik seperti itu multi stick. Nanti akan dihitung tingkat kebugaran jasmaninya. Terus berikutnya untuk latihan yang lari kecepatan speed yaitu dengan, atau latihan yang lain yaitu dengan naik turun tangga secara berkala ya, untuk melatih kecepatan kalian ya. Biasanya saya akan
mencari anak-anak yang untuk lomba itu kecepatan itu yang larinya lebih cepat ya, untuk mengikuti lomba atletik biasanya ya. Tadi dulu udah dibahas ya sebelum pertemuan sebelumnya tentang atletik. Nah, ya berikutnya yaitu tentang unsur berikutnya yaitu tentang kelenturan atau flexibility ya. Menurut KBBI ya, kelenturan adalah hal-hal yang terkait kelakuan atau kepatahan suatu kelekukan dan kepatahan sesuatu biasanya tentang otot ya. Ya, dalam konteks kebugaran jasmani yaitu kelenturan keadaan di mana adanya keleluasaan pada otot-otot ya seluruh tubuh, terutama pada bagian persendian ya. Kalau nggak ada sendi, kalian tidak mungkin bisa menekuk ya, seperti tangan ya, seperti ini ada sendi ya, ini lentur ya, pelebus. Ada yang sampai mungkin lihat Got Talent, ada lentur sekali, itu otot-ototnya biasanya dilatih ya, kelulus jadi ototnya tersebut ya, jadi bisa dilatih ya, bisa kaki bisa dicium, itu lentur ya atau punggungnya lentur sekali ya, ataupun kaki kepalakan ya, seperti itu, maksudnya disangkutkan ke leher seperti itu. Contoh latihannya dengan kelenturan biasanya contoh latihannya yaitu senam ya. Jadi kalian lihat ya, orang-orang sirkus juga itu kelenturannya luar biasa ya, senam ya. Contoh latihannya senam gimnastik ya dilakukan, contohnya olahraga yang bisa melakukan senam ya, ada senam loncat juga bisa, loncat lidah masuk kelenturan, senam ke depan, loncat ke depan ya, yang muter ke depan. Terus ada juga dengan cara yoga ya, biasanya yoga untuk melatih kelenturan juga ya, bisa dicek nanti yoga. Oke, bukan senamnya ya, untuk yoganya seperti olahraga yoga seperti apa ya. Terus unsur berikutnya yaitu tentang agility, yaitu kelincahan ya. Menurut KBBI, kelincahan adalah sifat terkait selalu bergerak, tidak dapat diam atau tenang. Berarti kelihatan ya, anak yang luas itu berarti biasanya lincah ya, nggak bisa diam, itu lincah, yang bukan bangor ya, lincah ya, nggak bisa diam itu anak. Gerak ke sana ke belakang, langsung gerak ke depan lagi, berarti energinya berlebih ya, lincah dia ya, terkait suatu tidak dapat diam ataupun tidak tenang. Jadi menurut konteks kebugaran jasmani yaitu kelincahan berarti kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerak dari suatu posisi ke posisi lain, seperti dari ke depan ke belakang atau dari samping ke samping kiri ke samping kanan, seperti itu ya. Contoh latihannya ya seperti contohnya latihan skipping ataupun zigzag run ya, seperti itu. Tadi set jam bisa melakukan kelincahan ya, kelincahan kaki. Biasanya olahraga yang melakukan kelincahan biasanya kayak sepak bola ya, melalui apa, kayak ada kon, lewatin kon seperti itu anak-anak ya. Terus lompat tali ya, itu saja ya anak-anak ya untuk kelincahan. Ataupun ada yang sejenis untuk melatih kelincahan kita tangan, mata, bisa ya. Terus yang terakhir yaitu daya tahan ya. Daya tahan di sini ada dua yang bisa akan terangkan ya, daya tahan otot sama daya tahan tubuh ya. Menurut konteks KBBI yaitu kemampuan seseorang untuk bertahan terhadap pengaruh dari luar yang dapat merugikan ya, itu menurut KBBI, menurut Kamus Bahasa Indonesia ya. Terus kalau menurut konteks olahraga daya tahan yaitu kemampuan seseorang, daya tahan tubuh, kemampuan seseorang menggerakkan seluruh tubuh dalam waktu yang cukup lama dan tempo berbeda secara efisien serta tanpa merasakan sakit yang lelah, yang berarti ya biasanya itu masuknya ke jantung paru-paru, menghirup oksigen lagi ya, itu untuk daya tahan tubuh.
Terus daya tahan otot itu kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani dalam waktu yang cukup lama. Ya, kalau untuk daya tahan tubuh identik dengan masuknya ke jantung dan paru-paru. Biasanya olahraga yang untuk agar tubuhnya kuat atau jantung dan paru-parunya kuat, biasanya olahraga jogging, lari jarak jauh. Terus terus untuk contoh daya tahan otot itu kemampuan otot berarti melakukan tugas gerak yang membantu mengangkat barbel, menahan badan kita, plank, yang lain ya. Contohnya nih, plank untuk daya tahan otot, latihan beban seperti kalian ke tempat gym ya, angkat beban ditahan, butterfly pengen membesarkan dada kalian, butterfly seperti itu. Pelan-pelan, nggak usah cepet-cepet, karena kalau beban kalian sedikit berarti udah terbiasa, tambah lagi bebannya ya, agar untuk membangkitkan otot-otot ya. Terus untuk daya tahan yang lain mungkin lari jarak jauh ataupun cross country itu lari lintas alam seperti itu ya. Oke, dari 6 unsur tersebut nanti kalian pelajari yang sudah Mister berikan melalui PDF, buku elektronik kalian bisa download ataupun mencari ya, boleh ya. Oke, terima kasih. Itu saja, kalian kerjakan tugas-tugas yang akan bisa sampaikan di aplikasi yang lain. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian, dan juga jangan lupa buat olahraga lah, rajin ya. Jangan sampai kalian di rumah terus tapi nggak pernah bergerak, nggak pernah berolahraga, hanya tiduran, main game, dan juga hal-hal yang tidak berguna ya. Jadi seringlah bergerak ya. Terima kasih, itu saja. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan.